kapan nih isi, kapan punya momongan, kapan mau ngasih mama cucu gitu. Atau mungkin datang dari mertua atau orang tua itu kan udah lumayan, wah pressure juga nih, aku harus punya anak nih cepet-cepet, jadi malah balapan sama orang lain gitu. Nah itu sebenarnya ada gak sih cara supaya bikin semua pertanyaan-pertanyaan itu gak jadi beban di hati? Welcome to Bright Story Unveiled Podcast, persembahan Bright Story. Jumpa lagi bersama saya Twinda Resati. Dan saya Narendra Pawaka, hari ini ingin bertanya, setelah menikah, kapan sih waktu yang tepat untuk punya anak? Nah, hari ini kita bakal ngomongin tentang perencanaan anak bersama ahlinya. Ada siapa sih Twinda? Sudah ada narasumber kita hari ini, cantik, seorang wanita. Beliau merupakan co-founder 3 generasi. Langsung aja kita sambut Saskia Aulia Prima. Yeay! Halo Mbak Saskia. Hai Twinda. Iya, monggo Mbak Saskia, dijawab pertanyaan pembuka kita. Kapan sih Mbak waktu yang tepat untuk punya anak setelah menikah? Aku dengar pertanyaannya langsung sakit perut loh, kapan itu ya? Jadi kalau gimana ya, kalau ditanya kapan tuh sebetulnya gak ada exact time-nya gitu loh. Oh harus banget setelah nikah tuh harus punya, atau nanti setahun lagi, 2 tahun lagi gitu. Kita gak ada yang tahu sebetulnya. Tapi sebetulnya kapan kita punya tuh tergantung lagi kesiapan antara kita berdua. Jadi antara pasangan. Ya walaupun kadang-kadang kejadian kita rencananya kapan, keluarnya kapan gitu ya. Betul. Iya itu betul. Nah kemarin kan kita waktu sebelum merencanakan pernikahan ini sempat yang duduk terus ngobrol gitu Mbak. Ini gimana ya nanti ke depannya nih setelah nikah kita mau punya anak apa enggak, mau punya anak berapa, terus kapan mau punya anak. Terus kalau anak kayak kembar tuh gimana, yang kayak gitu-gitu tuh udah kita obrolin sebelum nikah. Tapi tuh aku jadi wondering gitu, sebenarnya yang kita lakuin itu udah benar apa belum? Dan cukup gak sih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Atau sebenarnya, oh Twinda, sebenarnya masih banyak nih yang mestinya kamu bahas jauh sebelum menikah gitu. Oh, kalau itu sih udah pasangan canggih banget ya, dari sebelum nikah tuh udah diomongin gitu. Itu yang sebenarnya kita selalu suggest, as a professional tuh aku selalu ngomong kalau misalnya sebelum nikah kayak dulu sama aku tuh masih pacaran juga ngomong nanti mau punya anak gak, kira-kira kapan gitu. Dan sebenarnya banyak bener pertanyaan kayak Twinda tadi bilang gitu. Jadi mungkin gak terbatas kalau nanti anaknya kembar gimana, kalau nanti misalnya jaraknya pendek gimana, terus kapan punyanya, tapi juga kira-kira persiapan finansialnya tuh kayak gimana. Karena kan pasti berubah ya pada saat kita cuman berdua sama kemudian kita mikirin mau mulai punya anak deh, dari mulai kita kontrol dokternya dan lain sebagainya itu kan udah ada biaya tambahan di situ. Terus kemudian kayak ngebahas juga nih masing-masing waktu kita kecil itu tuh pola asuhnya gimana sih sama orang tua. Mungkin kita udah beberapa hal tahu ya, tapi kayak in general tuh kayak gimana. Terus yang mana sih yang dirimu berdua tuh mau ambil diterapkan nanti ke anak. Jadi pola asuhnya tuh bakal seperti apa bayangannya gitu. Sebagai contoh, dulu aku pernah ngobrol sama suamiku gitu ya waktu sebelum menikah sih. Pas udah menikah juga kebetulan kita tuh rencananya maunya tahun depannya gitu hamil aku, tapi ternyata hamil duluan gitu kan pas baru berapa bulan gitu. Nah waktu itu suamiku ini tuh dia hubungannya sama orang tuanya cenderung hangat, tapi mungkin gak terlalu banyak ngobrol lah, maksudnya biasa aja gitu. Dan dia melihat kalau aku sama papa mamaku tuh ngobrol banget gitu, dan dia lagi bingung menentukan kalau jadi suami tuh sebenarnya peran nanti sebagai ayah tuh bagusnya kayak gimana ya, karena dia kan selalu dengar dari, mungkin karena istrinya psikolog ya, jadi peran ayah tuh penting gitu ya kan. Terus akhirnya salah satu yang aku lakukan adalah supaya dia paham, coba deh dia ngobrol sama teman-temannya dia yang kelihatannya kedekatan sama ayahnya tuh lengket banget. Terus jadi dia bisa dapat insight kira-kira anak-anaknya pada begini nih efeknya gitu, dan kira-kira sebagai ayah apa sih yang bisa kamu bantu. Jadi pembagian tugas juga bisa diobrolin juga dari sebelum kita benar-benar punya anaknya gitu. Jadi banyak banget sebenarnya, dan kalau di fase Twinda sama Eda gini masih banyak banget yang bisa dieksplor untuk nantinya persiapan jadi orang tua gitu. Okay. Betul, berarti kalau dari Mbak Saskia itu setuju kalau sebelum menikah sebaiknya dibicarakan dulu tentang perencanaan anak. Dan tadi beberapa poinnya yang harus dibicarakan adalah pola asuh dan juga finansial nih, harus mawas finansial. Oke, Mbak Saskia, gimana sih kalau tiap pasangan itu tahu kalau mereka udah siap atau belum untuk memiliki anak? Ya kan? Itu yang aku juga wondering gitu. Turning pointnya apa sebagai wanita tuh kita, yaudah deh kita punya anak, oke, I'm ready.
kapan kita bisa bilang I'm ready tuh kapan? Ya kita tuh pinginnya kalau ready tuh kayak udah 100% ready ya. Jadi gak ada sesuatu yang nanti disesali gitu. Nah tapi memang kalau dalam hal kita mau punya anak sama kayak kita mau persiapan menikah. 100% kita siap banget tuh sulit gitu. Jadi paling enggak ada beberapa hal lah yang kita bisa hitung. Oh ini mungkin aku siap. Misalnya kita udah siap nih. Ya kalau secara teknis balik lagi. Secara finansial kita siap gitu. Terus secara misalnya pengaturan kerjaan. Kalau kita mau, terutama perempuan. Kalau kita mau hamil itu kan kita nggak bisa kerjanya terlalu banyak banget gitu ya. Jadi harus ada porsi yang dikurangin karena itu ngaruh juga nih ke fisik gitu. Jadi kapan nih kita sebagai, apalagi aku dulu hobi banget kerja gitu ya. Jadi harus tahu nih when to stopnya, belajar istirahat gitu. Terus juga kita udah siap belum sebagai individu dan pasangan mengurangi kebiasaan buruk yang mungkin mengganggu buat kesehatan gitu. Kayak waktu kita masih sendiri kan oke, misalnya makan minum apa aja tuh bodo amat gitu ya, atau lifestyle yang lain gitu. Nah tapi kalau kita mau punya momongan gitu kan, bahkan yang mungkin cuman sekedar ya cuman mie instan aja gitu ya, itu kan harus dua-duanya bareng-bareng gitu, nggak semuanya nggak bisa kayak istrinya aja yang nggak mau makan sesuatu yang nggak sehat tapi suaminya juga mau gitu loh. Jadi itu kan dua-duanya juga harus siap gitu. Terus kapan sih kita ngerasa kita udah siap nih membagi kasih sayang kita lagi terhadap satu makhluk lagi gitu. Karena kan kalau biasanya kalau misalkan pengantin baru awal-awal kita lagi adjust berdua, nanti tuh ada satu makhluk lagi. Soalnya sering juga ada yang aku pengen punya anak karena sepi, abis itu keramaian dia bingung gitu. Jadi itu tadi kayak dari mulai lifestyle, terus kita udah punya udah pingin belum nambah kewajiban baru, terus kita udah mau belum adjust sama tanggung jawab kita, dan secara kapasitas finansial menurut kita udah cukup lah gitu untuk ada satu lagi nih orang di dalam rumah tangga kita. Atau mungkin kalau kembar tadi lebih dari satu ya. Jadi itu sih general. Iya benar-benar. Oke, jadi artinya ya benar-benar find the right reason to have kids tuh ya bukan karena aku sepi atau aku peer pressure, aku kayaknya teman-teman yang hamil yang nikah setelah aku kok udah pada hamil ya, aku juga pengen deh. Jadi deh kita bikin perencanaan buat anak gitu. Padahal sebenarnya balik lagi ke kitanya sebagai orang tua, udah siap belum dan udah menemukan reason yang pas belum untuk we're going to share our love to this new little human. Betul. Iya. Kita udah siap punya kembar. Kenapa sih emang kita bisa memilih kembar, cerita dikit? Iya. Jadi kan emang aku kan kembar ya Mbak Saskia. Terus dari itu eyangnya Mas Eda tuh juga kembar. Eyang buyut. Gitu. Jadi lumayan gede nih gen kembar di keluarga kita. Jadi kita tuh sering banget setiap kali ketemu sama tante-tante atau eyang gitu. Pasti kayak gimana, udah siap belum kembar 2 apa kembar 4? Kembar 4 sih gemes tapi pusing juga ya. Amin aja. Amin. Kan itu balik lagi ya, kalau bisa kita kembar 4 ya Om Tante mohon jangan cuman doa tapi ya mohon sumbangannya juga dan energi. Betul. The more the merrier ya. Iya itu dia. Nah balik lagi Mbak, kan dari kita share cerita tadi itu berarti menandakan bahwa memang situasi tiap pasangan tuh beda-beda, tergantung dengan situasi keluarga besarnya itu juga berpengaruh, pekerjaannya itu juga berpengaruh, dan akhirnya ketika nanti kita memutuskan untuk this is the time kita untuk hamil, punya anak, situasi ini kan juga agak berubah dan bahkan juga berefek sama hubungan kita nih sebagai pasangan. Kadang-kadang suka lupa, iya ya aku punya suami gitu, karena misalnya istrinya udah fokus sama kehamilannya, atau suaminya merasa kayak ya udah kehamilan itu hanya prosesnya sang wanita. Nah gimana sih kita nih sebagai pasangan bisa ngobrol menyikapi situasi yang udah mulai berubah ini? Pertanyaan bagus tuh Indah, silahkan Mbak Saskia. Iya, kalau biasanya tuh kalau fase hamil masih banyak pasangan tuh yang cukup romantis karena baru awal masih senang-senang gitu ya. Tapi memang ada juga beberapa pasangan yang kayak kata Twinda tadi gitu, sang suaminya mungkin belum terlalu ngeh bahwa dia berperan penting juga bukan hanya pada saat anaknya keluar, tapi pada saat proses kehamilan gitu kan. Karena kan ada
masalah hormonal juga di situ. Kalau misalnya ibunya happy, nanti kan janinnya juga lebih happy gitu ya istilahnya gitu. Jadi kayak suami kan di dalam fase-fase itu memegang penting, walaupun kalau kita self love happiness tuh dari kita, cuman kan kita punya pasangan gitu ya. Jadi kita pasti langsung dicubit loh. Jadi itu langsung suaminya tuh perannya apa sama kehamilan. Dan kayak contohnya mungkin suamiku tuh tipe yang memang dia teknikal banget ya. Jadi dia bingung gitu juga kalau ngomongin tentang hal-hal yang mungkin romansa tuh dia bingung banget, teknis banget gitu. Jadi ada beberapa cara sebenarnya bisa dilakukan kalau kebetulan rezeki kita suaminya tuh bingung dia harus berbuat apa gitu ya. Jadi dilibatin dari awal ngobrol kayak Twinda Maeda tuh oke banget, dari misalkan pacaran atau pas lagi udah menikah terus mulai ngobrol nih nanti kalau punya anak gimana. Jadi ada involvement kan di situ. Terus nanti biasanya kan kita mulai, kalau dulu aku cek persiapan secara medis, jadi rahimku gimana, suamiku kayak gimana gitu. Jadi nanti kan dari dokter akan ngasih tahu programnya seperti apa. Nah nanti setiap pada saat kontrol kalau bisa dua-duanya tuh ikut datang gitu. Karena nanti kalau dirimu melihat si janin itu ya, walaupun dia bentuknya tuh belum jelas gitu, itu nanti kayak ada sensasi sendiri gitu. Wow, dia tuh bergerak, wow dia tuh membesar gitu. Jadi benar-benar bareng. Terus nanti kalau udah mulai ke bulan berapa, misalnya kayak kalau sekarang kan kita mama-mama muda ya, scrolling ada baju lucu banget nih gitu. Apalagi kalau persiapan kembar gitu kan udah kebayang kemana-mana gitu ya, pinginnya kamarnya kayak apa. Jadi hal-hal yang teknis itu dilakukan bersama, kayak dekorasi kamar, kemudian milih baju, dan juga itu yang diomongin sama keluarga besar gitu. Tadi kan kata Twinda, jangan cuman selamatnya aja yang besar, tapi bantuannya juga besar gitu ya. Jadi maksudnya adalah misalnya kalau kita kepingin supaya nggak terlalu banyak, kadang kan yang namanya keluarga besar tuh pingin aja terlibat kan untuk membantu kita, dan nggak semua bantuan untuk kita nyaman. Nah simpan hal yang krusial untuk Twinda dan Eda sendiri, kemudian para mama papa dan keluarga besar coba dikasih tugas lain yang asik tapi mereka nggak terlalu nyibukin hal-hal yang penting. Kayak misalnya kalau dulu mamaku beliin baju dia aja, dia terserah gitu karena dia kayak suka banget gitu, atau kayak dia bisa mencari termos pada masa waktu aku bayi gitu kan udah nggak ada termosnya, tapi karena dia suka ya udah biarin aja gitu. Jadi ada hal-hal yang menurut kita nggak terlalu krusial tapi mereka punya peran gitu sih intinya. Oke, aku simpulin dikit. Aku sambil nyatet di sini, ini penting banget buat aku sendiri juga ya. Jadi yang pertama adalah libatkan di obrolan bersama, ada involvement. Terus jangan lupa untuk cek medis supaya nanti lama-lama akan tumbuh tuh sense of belonging. Kita mulai makin hangat, keluarga. Berempati. Betul gitu. Terus yang ketiga adalah melakukan segala macamnya itu bersama. Segala macam dalam artian yang terkait sama babynya juga gitu. Dekorasi, belanja-belanja, atau segala macam kegiatan yang bisa mengeratkan hubungan calon orang tua ini. Dan yang keempat adalah kasih tugas untuk keluarga terdekat. Nah itu supaya kita juga sebagai ibu nggak mumet gitu ya ngurusin. Aduh, kadang-kadang soalnya kan pasti beda ya Mbak ya, yang namanya parenting now sama parenting dulu itu pasti udah mulai ada perbedaan gitu ya. Yes, makasih Twinda sudah menyimpulkan. Tadi obrolannya seru nih tentang hormonal istri. Mbak Saskia, Twinda. Aku pengen tanya ke Twinda dulu, kan Twinda juga dokter. Yang kamu tahu saat ini mengenai hormonal istri saat dia hamil, itu seperti apa sih Twinda? Wow, Mbak Saskia kita ditanya tentang hormon. Soalnya itu kan tadi kan ngomongin figur suami juga. Ini menuju calon suami yang baik. Ya oke, menuju calon suami yang baik ya. Jadi emang kalau misalnya pregnant tuh emang hormonnya tuh terjadi perubahan besar ya dalam tubuh seorang wanita. Bahkan kadang-kadang ada beberapa wanita tuh yang sampai takut untuk hamil karena banyak sekali perubahan yang terjadi. Nggak cuma dari hormon tapi juga fisik gitu. Fisiknya mungkin kulitnya jadi mulai muncul stretch mark, mulai muncul bobot badan yang yang berlebih gitu. Itu juga menimbulkan ketakutan. Dari segi hormonnya sendiri pasti yang berperan gede tuh di kehamilan tuh adalah estrogen dan progesteron ya. Itu kayaknya semua wanita tuh udah aware sama yang namanya hormon itu. Itu tuh bisa kedua hormon itu dan masih banyak hormon lainnya tuh memang mempersiapkan untuk kehadiran si buah hati. Tapi nggak sedikit dia menyebabkan kita wanita menjadi lebih emosional ya Mbak. Jadi kayaknya kalau misalnya ngelihat suami tuh ada momennya kayak kesel banget ya, aduh suami pindah kamar, itu bisa terjadi karena faktor hormon gitu. Jadi it is really unpredictable. Tapi memang salah satu yang berat juga di trimester pertama kehamilan karena adanya hormon dari baby itu bisa menyebabkan muntah, morning sickness dan lain sebagainya. Itu cobaan berat juga tuh buat wanita. Jadi
sebagai calon mama-mama di luar sana, semangat ya. Nah, ini dari ceritanya Twinda, bener nggak sih? Maksudnya Mbak Saskia mungkin udah pernah mengalami, boleh share juga nggak sih Mbak? Waktu itu gimana cara menanggulanginya, suaminya seperti apa saat menanggulangi istrinya lagi hormonal stres gitu kan? Silakan Mbak. Iya, jadi dari pekerjaanku kan memang dari sebelum, mungkin kayak Twinda ya, dari sebelum aku punya anak atau bahkan berumah tangga tuh aku udah sering ngobrol sama ibu-ibu gitu. Bahkan aku nulis buku yang berkaitan dengan parenting, kehamilan gitu. Tidak terbebas dari hormon itu. Exactly, aku tahu ada hormon itu. Ya betul, terima kasih loh ada bukunya. Mengatasi kehamilan. Iya betul, dan itu tuh kayak aku tuh udah tahu gitu ya. Tapi memang benar kata Twinda tadi, karena ditambah dengan kayak kalau dulu aku itu tuh ada sesuatu masuk, jadi nggak muntah, tapi kayak mau muntah terus gitu. Jadi bahkan sikat gigi aja tuh kayak mau muntah gitu. Itu kan kegiatan tiap hari ya. Jadi memang ngelihat suami lagi main PUBG dulu ya kayak wah gitu. Jadi padahal biasanya itu nggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak memang si hormonal issues ini tuh benar adanya, dan as much as we know before gitu ya, kalau itu bakal seperti itu, pada saat kita menghadapi itu tetap aja kaget banget. Dan mereka kata Twinda, perempuan tuh hamil tuh beda-beda. Ada yang tahu-tahu kok glowing banget gitu ya. Ada yang tiba-tiba kayak ngerasanya lebih kusam gitu. Atau kayak berat badan itu naiknya cepat. Dan menimbulkan kita juga jadi nggak merasa menarik, nggak merasa percaya diri, dan lain sebagainya. Ditambah dengan beban-beban morning sickness dan lain sebagainya tadi gitu. Dan masalahnya dari beberapa penelitian yang lain di psikologi juga, kalau ibu tuh selama kehamilan itu nggak terlalu happy, itu tuh bisa berpengaruh ke temperamen janinnya gitu, dan bisa meningkatkan chance atau peluang pada saat melahirkan itu baby blues dan mungkin postpartumnya malah itu lebih tinggi gitu. Nah itu nanti ngaruhnya perkembangan babynya secara otak dan yang lainnya itu nggak terlalu bagus gitu. Karena kan pada saat kita emosional banget, susah kita memaklumi dia nangis. Padahal tugas dia bayi ya menangis gitu. Jadi ngebayangin kalau misalkan kita ngomong bukan kita minta-minta nih jadi istri harus happy gitu. Tapi ini ada janinnya dan ada berkepanjangan nih. Jadi peran Bapak Eda nanti gitu ya. Kalau misalnya hamil, bikin happy aja gitu. Kalau marah-marah ya coba latihan bahwa emang gitu aja lagi hormonal gitu. Nah itu yang susah loh. Itu karena suamiku juga kayak kenapa jadi nyebelin banget ya kamu tiba-tiba gitu. Jadi ada situasi di mana kita harus sering ngobrol gitu. Kayak kalau pas lagi santai, dua-duanya tuh berarti di sisi mana. Terus apa sih yang bisa dibantu dari dua-duanya dan apa sih yang bikin happy. Jadi kadang misalnya bisa aja kita beli makan tuh pakai ojek online tapi pengennya dibawain gitu. Udah bawain aja gitu. Iya. Iya. Kalau ikuti aja. Specific request ya. Terima kasih Mbak Saskia. Tadi bikin happy adalah keywordnya. Yeah. Bikin istri happy, rumah tangga happy, banyak rezeki. Amin. Amin. Oke, itu kan dari sisi istrinya gitu ya. Kalau misalnya tadi ngomongin soal figur suami juga, kadang kan suami bisa feel pressure juga karena tanggung jawab, banyaknya kerjaan, apalagi kalau misalnya sang suami adalah breadwinner gitu kan. Nah, belum lagi menghadapi hormonal istri seperti yang tadi kita bilang. Nah, Mbak Saskia, what to do sih kalau misalnya si suami ini tidak bisa ngobrol heart to heart sama istri karena mungkin aduh kalau gue ngobrol gak enak nih nambah beban istri gitu. Iya kan? Kadang gitu tuh untuk orang-orang yang suka menyimpan sendiri gitu ya. Iya. Iya itu mungkin yang pertama kalau kita berumah tangga itu jangan ada rahasia apapun gitu. Jadi maksudnya rahasia yang kita maksudkan untuk sesuatu yang baik atau yang tidak baik gitu ya. Jadi sebenarnya kita memang sering banget mikir nanti nambah-nambahin beban gitu. Nah ini memang tantangan buat teman-teman yang biasa melakukan semuanya sendiri gitu. Dan itu yang harus dibagi, yang harus di-share sama pasangannya. Nah tapi bagaimana caranya? Mungkin kalau misalkan suami itu juga punya tantangan pada saat istrinya hamil. Karena kan nggak semuanya langsung percaya diri nih, wah akan ada nambah beban secara finansial. Wah aku bisa nggak jadi suami yang baik? Wah aduh ada bayi, bisa nggak nanti jadi ayah yang baik? Jadi kayak sebenarnya tuh juga tremor gitu semuanya, dia bingung gitu. Nah pada saat itu ya mungkin kalau misalnya kita ngomong di area suaminya dulu gitu ya, kita kalau punya, dan sama istri juga, kalau kita punya perasaan yang gak nyaman itu kita duduk dulu aja dirasain, jangan langsung di skip atau kayak ini pikiran gue negatif, takutnya nanti meledak di hari-hari lainnya. Jadi dirasain dulu sampai udah emosi kita agak netral, mungkin kita bisa mikirin
menuliskan hal-hal apa sih yang jadi kecemasan kita gitu. Nanti kalau udah lihat nih waktu di mana misalnya si pasangan ini kayaknya dua-duanya lagi bisa ngobrol. Nah, coba mungkin kalau misalnya yang lebih bawel istrinya kayak aku gitu ya. Misalnya aku yang tanya gitu. Jadi biasanya ada situasi aku ngobrol kayak kamu gimana hari ini gitu. Jadi nanya-nanya kabar, bukan nanyain kerjaan. Terus kayak kita gimana nih persiapan baby, kamu ada yang bikin kamu deg-degan nggak? Jadi ngobrol satu-satu kadang harus ada salah satu yang memang mancing gitu untuk nanti ditambah lagi pancingannya, ditambah lagi dan setiap hari supaya kita makin hafal nih cara diskusi antara kita dan pasangan. Jadi menurunkan baper-baper yang ya pasangan gue emang kalau ngomong tuh kayak gitu bukannya dia jahat tapi kayak emang cara dia ngomong tuh kayak gitu. Nah itu yang perlu dilakukan harian supaya makin terbuka juga. Dan kalau pasangan kita sudah terbuka dengan strugglesnya, mungkin perlu diapresiasi ya, karena kadang kita tuh ngomentarin sesuatu yang jelek kayak kamu sih nggak perhatian, tapi giliran dia perhatian kita nggak ngomong gitu. Iya, jadi itu sih in general. Iya. Sebenarnya kalau misalnya aku bisa simpulin berarti kayak daily temperature readingnya tuh benar-benar harus jalan ya. Jadi tiap hari daily ya kita ngobrol, lihat dulu nih suasana temperamennya dia lagi di arah mana nih. Oh dia kayaknya lagi mumet ya. Oh kayaknya dia lagi happy ya gitu. Yeah. Kita bisa komunikasi dengan baik lewat daily temperature reading ini. Nah tadi kita udah ngomongin persiapannya. Kemudian saat kehamilannya terjadi banyak perubahan gitu. Nah sekarang nih anaknya udah lahir. Ceritanya kalau anaknya udah lahir. Tapi kadang-kadang yang namanya newly parents. Newly parents tuh kadang suka sibuk ngurusin anaknya sampai akhirnya lupa gimana caranya menjadi suami istri yang baik gitu. Kadang-kadang malah kayak suami mau berangkat yang dicium anaknya doang. Istrinya ketinggalan. Hai, halo, aku juga mau gitu ya kan. Kadang-kadang itu suka terjadi tuh. Nah, itu menurut Mbak Saskia kayak gimana tuh harusnya? Ya itu bener banget sih. Makanya mungkin salah satu prevention yang bisa kita lakukan tuh bagi-bagi tugasnya tuh gimana gitu. Itu yang harus disepakati dulu. Itu aja pasti nanti ada prahara tuh. Jadi kalau misalkan sering dengar baby blues ya gitu, aku rasa aku tuh cukup percaya bahwa setiap perempuan tuh punya intensitas baby bluesnya sendiri-sendiri. Jadi kalau nol banget mungkin enggak ya. Pasti jadi ibu tuh kita akan nangis entah di hari pertama, 2 minggu kemudian atau kapan tuh pasti ada gitu. Jadi itu pasti terjadi. Dan waktu awal-awal tuh kita bingung kan kayak kalau kejadian biasanya sih kalau di rumah sakit tuh bayi kayaknya tuh aman gitu, begitu dibawa pulang karena udah nggak ada suster nggak ada dokter semuanya terjadi gitu kan. Nah itu di situ memang biasanya kita panik gitu kayak aduh ini gimana, belum kayak ada beberapa suami yang kan kita sering dengar sleep like a baby ya, kayak I want to sleep like my husband deh, kayaknya kalau ada geledek tuh dia biasa aja bayinya yang bangun gitu. Jadi itu ternyata beda gitu, ada hal-hal yang mungkin suaminya emang harus dibangunin dan lain sebagainya. Jadi kalau buat aku memang pembagian tugas ngobrol itu penting, dan ngobrol ini di awal-awal juga sama ini sih inisiatif, terutama inisiatif suaminya gitu ya dalam membantu bisa ngerjain apa. Karena memang kita sebagai ibu-ibu tuh sering banget occupied sama anak, yang dipikirin tuh kita nyusuin, kita megangin dia, lupa istirahat. Mungkin kayak dulu suamiku sampai pernah yang kamu pergi ke supermarket dulu Gih, ini aku pegang gitu. Karena kayak aku occupied banget, terus jadi sering marah-marah. Jadi kita ngelihat pasangan kita tuh kalau misalnya udah mulai under pressure dan marah-marah banget, mungkin saatnya kita ambil tuh responsibility-nya dia sedikit, gantian, kasih me time, nanti kita balik lagi. Jadi lebih, kalau kita sering bareng, kalau kita sering ngobrol dan berkegiatan bareng, itu nanti sensitivitas to each other tuh akan semakin tumbuh, jadi tahu harus berbuat apa, karena challenges pasti bakal ada di sana, dan pasti bakal terus-terusan gitu. Oke, makanya ngobrol antar sesama ya, itu penting. Oke, ini kan bayinya juga udah lahir, tapi aku mau rewind dikit ke tentang pola asuh. Kalau misalnya tentang pola asuh itu, Mbak Saskia, itu penting nggak sih dibicarain sebelum si bayi itu lahir? Ya kan? Pola asuh yang tepat itu seperti apa? Dan kadang dapat masukan juga dari keluarga, teman-teman, atau sosial media gitu kan tentang pola asuh. Banyak banget nih, tapi belum tentu cocok sama pasangannya. Itu seperti apa untuk memilah-milah dan juga menyesuaikan, Mbak Saskia? Silakan. Benar-benar, menurutku itu penting banget diomongin karena itu salah satu kunci kedamaian dunia, kita mengurangi hal yang berbeda, ya kan? Kunci kedamaian dunia luar biasa. Iya, karena kan kita kadang punya bayangan, oh nanti kalau punya anak kita maunya anaknya gimana? Jangan-jangan bayangan pasangan kita berbeda. Jadi pada saat kita menjalankan pengasuhannya, lah kok dia begini gitu. Nah ini yang
jadi tambahan friksi kan di situ. Jadi kalau buat aku diomongin dan balik lagi tadi kayak kata Eda, cocok-cocokan. Jadi menurutku nggak ada yang 100% benar atau 100% salah gitu ya. Ya kecuali memang kita abusive banget itu ya salah banget gitu. Cuman kayak in general kalau aku sukanya gini, jadi aku akan diskusi biasanya kalau dulu ya, yang aku suka dari keluargaku tuh apa dalam membesarkan aku gitu, dari mama apa, dari papa apa, termasuk yang aku nggak suka, pasanganku gimana. Nah kita maunya membangun kingdom kita ini yang kecil ini seperti apa ya, dan kita mau nanti mungkin karena aku ngeliat Yunda Maeda kayaknya udah futuristik banget ya, bahkan aku tuh dulu sampai mikirin, dulu aku kira tuh aku cemasan sendiri gitu, sampai aku mikirin, oke nanti kalau anakku sekolah tuh kira-kira aku tuh mau dia jadi orang kayak apa gitu. Terus bahkan dari hamil aku mencarilah sekolah tuh calon-calonnya seperti apa gitu. Jadi sama banget nih Mbak. ya kan, iya. Dan hamil udah tahu aku nanti SD masuk situ. Oh ya betul. Sebenarnya aku agak melembutkan sedikit karena ada fase di mana aku pacaran terus aku ngelewatin sebuah sekolah dan aku bilang ke suamiku, pacarku, aku mau anakku sekolah di situ gitu. Langsung ditembak. Luar biasa. Itu masih mau dinikahin ya, nah gitu. Dari situ kan kita jadi tahu yang kita bisa plan bareng apa, suami istri. Oh kalau memang misalnya kepingin nanti anaknya tuh jadi anak yang seperti apa, kita berdua tuh perannya gimana. Nanti juga along the way kan kita bisa lihat temperamen anak beda-beda. Kalau kita kepingin dia lebih ini lebih itu, apa sih yang bisa dibantu dari orang tuanya? Karena temperamennya itu nggak ada yang salah, tapi bagaimana kita bisa jadi pijakan untuk membantu dia optimal nanti mencapai si perkembangannya gitu sih. Bagus, bisa menjadi pijakan untuk membantu rumah tangga. Dan juga tadi aku tentu bagus banget tadi, pola asuh adalah kunci kedamaian rumah tangga. Luar biasa. Oke, Mbak, ini aku agak curhat tipis gitu kan. Kemarin kan udah lewatin Idul Fitri gitu. Terus udah gitu udah ketemu om, tante, sepupu-sepupu gitu. Terus udah mulai nanya kan, Cinda gimana? Udah isi belum? Gitu. Nah, aku cuma bilang, itu isi lemak aja nih tante, bayinya belum ada gitu. Tapi sebenarnya kan kadang-kadang kita nih kalau misalnya otaknya lagi agak ada baper gitu ya, apa hatinya lagi agak baper gitu kan, begitu ditanyain mulu kapan nih isi, kapan punya momongan, kapan mau ngasih mama cucu gitu, atau mungkin datang dari mertua atau orang tua, itu kan udah lumayan wah pressure juga nih, aku harus punya anak nih cepet-cepet, jadi malah balapan sama orang lain gitu. Nah itu sebenarnya ada nggak sih cara supaya bikin semua pertanyaan-pertanyaan itu nggak jadi beban di hati? Tuh, diketawain dong Mbak Saskia. Iya soalnya itu tuh never ending questions gitu, nanti punya satu tambah lagi, jadi kayak pasti ada gitu kan. Dan satu hal mungkin yang semua orang udah tahu dan ku pelajari cukup panjang gitu adalah pikiran, perilaku dan perasaan orang lain itu bukan milik kita gitu kan. Jadi agak susah kalau kita kepingin dunia kayak ngerti basa-basi itu harusnya gimana, apalagi mungkin itu cara mereka menunjukkan perhatian gitu. Jadi nggak 100% salah. Kalau aku sih, kalau perasaan kita lagi bener-bener acak kadut, jadi kita nggak bisa mikir waras gitu kan. Jadi kalau tadi kan istilah mak aja nih tante gitu, tapi biasanya kalau lagi baper kan kayak ada gitu kan. Nah itu pertama kita emang kita harus kompakan sih sama suami, kita bilang gitu misalnya ya kayak nanti nih kalau acara keluarga kayaknya aku lagi bete, boleh nggak yang kayak gini-gini kamu aja yang jawab gitu. Nah terus kalau bisa hindarilah pihak-pihak yang hobi banget nanyain kayak gitu kalau bisa gitu. Jadi kalau lagi situasi pandemi kayaknya lebih bisa dihindari ya gitu, karena kan pertemuannya jarang gitu. Dan kemudian juga coba siapin jawaban-jawaban yang kayak ya sebenarnya kayak tadi yang kayak cuman sambil lalu aja penting dijawab gitu. Atau kalau misalnya mau suka ngobrol ya tanya-tanya aja balik, tanya-tanya tipsnya dari tante, om atau papa, mama kayak tapi gimana sih biar ini biar itu, jadi sekalian biar ngobrol gitu. Sama ya tadi kita mikir bahwa ya memang seringkali itu bentuk perhatian orang, udah lama gak ketemu, terus kayaknya excited. Nah yang seringkali di zaman sekarang tuh hitungannya minor aggression kan sebenarnya. Cuman kan tergantung lagi bagaimana kita bisa mengatur, mengendalikan pikiran, perasaan dan perilaku kita. Karena yang punya kita cuman itu, yang lainnya bukan punya kita gitu sih. Jadi siap tuh Indah kalau ditanya lagi ya. Doain aja om tante semoga secepatnya. Iya betul. Oke, ini ngomongin tentang perbedaan keinginan Mbak Saskia. Kalau misalnya ada kondisi di mana suami udah pengen banget nih punya momongan, tapi istri belum siap atau sebaliknya. Nah itu kan keadaan seperti itu lumrah ya di rumah tangga ya. Nah gimana sih tips and triknya atau saran dari Mbak Saskia untuk berdiskusi, ketemu di tengahnya secara kepala dingin? Itu gimana Mbak?
Iya, itu emang ada beberapa kasus sih kayak gitu ya. Bahkan kadang-kadang tuh yang kalau misalnya ternyata udah tau-tau hamil gitu, padahal pinginnya kapan gitu kan. Nah kalau itu sih biasanya kalau kita mau ngobrol karena pinginnya kepala dingin, berarti dua-duanya harus lagi dingin. Kalau secara teknis psikologis sih bilangnya coba cari waktu di mana dua-duanya nggak capek, lagi nggak terlalu banyak beban pikiran. Terus ngobrolnya di sofa yang empuk, tempat yang nyaman, ada cemilan yang menyenangkan. Jadi kayak ngomongnya eye to eye gitu, kayak sambil lihat-lihatan, jangan ada yang lebih tinggi gitu eye levelnya. Gemes banget. Nah terus barulah misalnya kita ajak ngomong dulu, menurut kamu misalnya, ya kita ngajak ngomong sehari-hari dulu, baru kayak by the way itu aku tuh kepikiran deh, udah kepingin nih kayaknya punya anak, menurut kamu gimana, tanya dulu. Dan nanti ditanya juga kalau misalnya nggak siap tuh ketakutannya apa, ketidaksiapannya tuh karena apa. Nanti kan dari situ bisa ketemu alasannya. Dari alasan itu mungkin ada yang bisa kita bantu jawab gitu, kayak kalau yang bagian ini sebenarnya kita bisa menenangkan dengan seperti apa, tapi mungkin ada yang nggak bisa juga, yang mungkin butuh bantuan profesional, ya silahkan. Kalau memang alasannya memang nggak bisa kita bantu sebagai pasangan tuh kadang bisa dibantu karena kadang ada alasan psikologis yang memang menyusahkan kita lah untuk bisa siap menjadi parents gitu ya. Dan kemudian ya udah sisanya kalau mau ketemu di tengah adalah ya hal-hal teknis sih, kira-kira mau kapan dan bagaimana bentuk bentuk perjuangan yang akan kita lakukan. Karena dulu salah satunya misalnya aku kepingin hamilnya tuh setahun kemudian karena aku mikirin kayaknya aku harus benerin lifestyle aku, kayaknya aku harus benerin, kayak badan aku tuh gak bagus nih kalau hamil sekarang dan lain sebagainya. Tapi ya kemudian suamiku bilang, coba kita cek dulu ke dokter dan lain sebagainya, lihat udah oke apa belum dan kita bisa melakukan apa gitu. Jadi ya udah emang balik lagi ke komunikasi, diskusi dan tanya fear atau anxiety siapa pasangan tuh apa untuk bisa dibantu gitu. Luar biasa. Jadi emang yang namanya punya momongan atau perencanaan untuk punya anak pertama itu adalah pilihan hidup masing-masing. Mau sekarang, mau 1 tahun lagi, mau 2-3 tahun lagi, ya terserah suami istrinya, itu adalah pilihan gitu. Dan jalannya masing-masing juga beda-beda karena nanti pun juga proses kehamilannya beda, persalinannya beda, pola asuhnya juga akan beda gitu. Tapi Indian semua pasti mau yang terbaik untuk satu sama lain, untuk pasangannya dan juga untuk si keluarganya gitu. Yes, betul sekali Twinda. Jadi untuk brides yang sedang menonton ini atau mendengarkan di podcast, selamat menanti untuk anaknya yang akan lahir ya, anak pertamanya. Semoga diberkahi setepatnya dan juga lancar. Terima kasih juga untuk Mbak Saskia Aulia Prima, udah ngobrol-ngobrol hari ini, kita belajar banyak ya. Betul. Jadi lebih tenang gitu. Twinda, ada yang ingin di-share apa yang sudah kamu belajar hari ini? Banyak banget, yang jelas tadi komunikasi antar pasangan itu penting banget karena itu adalah pondasi untuk nantinya kita membangun sebuah keluarga gitu. Jadi make sure kamu dan pasangan udah satu visi dulu sebelum kamu menghadirkan si manusia kecil ke dunia ini. Amin. Oke, Brides, jangan lupa untuk terus stay tune di Instagram dan juga Spotify-nya Bright Story untuk bisa nonton dan juga dengerin Bright Story Unveiled the podcast. Akhir kata saya Twinda Rosati. Dan saya Narendra Pawaka. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Mbak Saskia. Thank you Mbak Saskia. Terima kasih Twinda.